Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tadi kita jumpa lagi. Kita dapat lagi pertanyaan mengenai regen dan MKP ya sahabat ya. Pak, saya sudah memakai regen dan MKP, tetapi di saat musim hujan Pak, setelah saya cek ulang keesokan harinya ternyata semutnya tidak mati, bahkan tidak berkurang Pak. Saya menggunakan regen yang tulisannya berwarna biru Pak. Tapi kalau sahabat Bapak, kenapa kok ada yang tulisan regennya berwarna merah? Nah, jadi akan saya jelaskan ya sahabat tadi ya, seperti yang saya terangkan di waktu itu ya sahabat tani ya. Jadi pahami kapan tepat waktu yang cocok kita berikan regen dan MKP di saat cuaca di tempat kita lagi musim-musimnya hujan. Oke, simak dengan baik ya, supaya sahabat tani tidak salah cara dan tidak merugikan diri sendiri, apalagi tenaga ya. Nah oke ya, simak ya. Oke baik sahabat tani, dimanapun Anda berada ya sahabat tani ya, apapun ceritanya, apapun pupuknya, apapun insektisidanya, yang sudah pasti yang akan membuat semua itu menjadi gagal karena pengaruh dan cuaca ya sahabat ya, terutama di musim hujan sahabat. Nah di musim hujan kita mendapatkan pertanyaan ya, sahabat tani kita mencoba memberikan regen dan MKP gitu ya, tetapi semutnya tidak pergi seperti itu sahabat ya. Dan untuk MKP yang telah ia spray, di situ pun belum tahu karena mungkin baru hitungan hari, jadi belum nampak perubahan apa-apa gitu ya. Oke, kita sebelum membahas MKP kita bahas dulu regen. Regen yang seperti ini saya pakai sahabat, yang seperti ini. Tulisannya merah sahabat, perlu diingat tulisannya warna merah, regennya warna merah, yang 50-nya ini warna kuning sahabat. Padahal di video sebelumnya saya bilang sahabat, tapi masih juga sahabat kita masih bertanya, Pak saya menggunakan regen yang tulisannya warna biru gitu ya, tapi kok nggak ada fungsi ya Pak ya. No. Padahal di video saya terangkan itu regen yang warnanya tulisan merah seperti ini sahabat gitu ya. Dan dari ciri-ciri karakternya itu warnanya timbul sahabat, terang seperti ini ya. Nah, dan ada barcode-nya seperti ini tanda keaslian sahabat, ini tanda keaslian. Jadi untuk sahabat tani yang telah menggunakan regen yang mungkin berbeda dengan ini ya, silahkan coba regen yang saya pakai seperti ini sahabat, seperti ini. Karena ini sudah saya percaya puluhan kali ini sahabat ya, dari tahun ke tahun hingga sekarang masih saya percaya. Makanya kalau saya ke toko pertanian, saya menjumpai regen yang tulisannya warna biru, kan ada itu ya yang warna biru, saya tidak tertarik sahabat. Saya tetap cari ini dimanapun, kalau di toko lain dimanapun berada saya cari, saya kejar gitu, karena saya sudah yakin dengan keampuhannya gitu ya. Nah jadi Pak, kalau regen yang tulisan warna biru itu apakah asli apa tidak ya, nggak tahu saya sahabat ya, saya nggak tahu. Yang jelas saya selalu memberi untuk membasmi semut itu regennya model seperti ini sahabat. Oke baik sahabat tani, kita membahas regen dulu sahabat tani ya. Ini terlihat baru siap hujan sahabat, ini terlihat ya masih basah, baru siap hujan semalaman. Di kami sekarang sudah masuk musim hujan sahabat tani. Jadi ya begitulah, kalau sudah masuk musim kopi, pemerahan kopi, sudah pasti musim hujan pun datang sahabat. Nah seperti yang terlihat ini sahabat ya. Nah kalau seperti ini sahabat, ini masih basah seperti ini, jangan dulu berikan regen. Loh kenapa Pak? Karena ya insektisida dari regen ini itu tidak akan bekerja dengan baik karena sudah bercampur air. Jadi di waktu kita lakukan penyepraian, insektisida yang menempel itu akan terbawa oleh air, terbawa atau tersapu oleh air. Makanya waktu pemberian regen itu sia-sia, bahkan semutnya tidak mati. Seperti itu sahabat. Jadi karena itu ini kan dosisnya regen ini sahabat, dalam satu tangki air 16 liter itu kan sekitar 1,5 tutup atau 1 tutup setengah atau 2 tutup sahabat. Jadi dosisnya sudah tepat dalam 16 liter gitu. Jadi di saat daun basah seperti ini, kita memaksa diri menyeprai, apa yang terjadi? Ya reaksinya akan berubah. Ya, akan berubah. Sahabat tani pernah nggak memberikan racun tikus? Racun tikus, jika tikus sudah memakan racun yang kita berikan, misal kita berikan ke makanan nih, lalu dimakan oleh tikus. Kenapa tikus itu tidak mati sahabat? Ya itu tadi, ketika tikus mengalami keracunan, tikus akan berlari dan mencari air dan akan meminum air sebanyak-banyaknya untuk menetralkan, untuk menghilangkan kembali racun yang telah sembunyi di dalam lambung tikus tersebut. Nah seperti itulah kejadian dengan semut yang menghinggap di tanaman kopi kita, makanya semuanya tidak mati. Dan perlu diingat lagi sahabat tani ya, dimanapun Anda berada,
cari yang sama seperti ini. Jangan cari tulisan warna biru ya, karena saya tidak rekomendasi itu. Yang saya rekomendasikan yang seperti ini sahabat. Dan jangan lupa lihat barcode-nya. Kadang-kadang ada yang tulisannya merah seperti ini tetapi tidak ada barcode, jangan dibeli, itu artinya palsu sahabat. Ingat ya. Nah, seperti itu sahabat. Jadi gunakan itu kapan Pak? Gunakan itu di saat kira-kira daunnya sudah mengering, tidak ada lagi basah seperti ini. Itu sudah tepat diberikan sahabat. Loh Pak, di saya Pak kan ada musim mendung nih Pak ya. Kalau Bapak bilang kan bagusnya dari jam 6 pagi sampai jam 10, itu lebih efektif. Dan kalau nggak sempat pagi, kesuruhan boleh juga dari jam 3 sampai jam 6 kan gitu ya. Tetapi Pak, kalau mendung Pak, di tempat saya mendung misalnya jam 1 siang, itu apakah boleh Pak diberikan regen tadi? Kalau menurut saya sahabat ya, walaupun mendung di siang hari sahabat, tetap pastinya berbeda gitu ya, suhunya sudah berbeda. Ini cerita suhu sahabat. Jadi demi untuk keselamatan tanaman kopinya lebih baik hindari seperti itu sahabat ya. Dan percayalah, musim hujan ini kadang-kadang bisa pagi, kadang-kadang bisa di sore hari. Jadi bisa kita atur sendirilah ya, seperti itu. Oke Pak, bagaimana dengan MKP Pak kalau di musim hujan? Nah, kalau keadaan seperti ini sahabat tani ya, jangan juga diberikan dulu sahabat. Karena lagi basah-basah seperti ini jangan. Jadi aturan pakainya sama dengan regen tadi sahabat ya, sama ya. Jadi kita menggunakannya itu harus tepat waktunya, tepat dosis juga ya sahabat ya. Jangan kita gunakan suka-suka kita, itu tak boleh. Nanti hasilnya suka-suka. Seperti itu sahabat ya. Nah, jadi pahami betul-betul kapan tepat waktu yang paling cocok kita gunakan MKP dan regen sahabat. Nah, jadi silahkan ya, regen dan MKP di mix untuk menghemat waktu dan tenaga, itu sangat dibolehkan. Tetapi yang paling penting untuk MKP sahabat, kalau buah nanti sudah habis ya, ini sudah habis nanti nih, sudah habis dan buah tinggal 1-2 biji dan akan muncul lagi misalnya pembungaan ya, baru boleh kita berikan MKP. Pokoknya MKP dianjurkan di saat mau masuk pembungaan, sedang pembungaan, dan sudah berakhirnya pembungaan hingga berbentuk pentilan. Nah, itu sangat cocok menggunakan ini sahabat ya. Dan perlu diingat sahabat, untuk regen tadi sahabat, kalau lagi berbunga kopinya jangan coba-coba pakai regen, karena regen itu kimia. Nah, sifatnya panas dan bisa merusak pentilian-pentilian kopi sehingga gagal jadi buah seperti itu. Oke baik sahabat tani, dari keadaan terkini saya sekaligus mengecek ulang nih apakah semutnya masih ada, apakah setelah kita basmi akan muncul lagi. Alhamdulillah ini sudah masuk 1 bulan, pengecekan penyelidikan, saya tengok aman, tidak ada lagi semutnya. Lupa untuk insektisida membasmi hama semut itu kan banyak lupa ya, banyak bener ya, banyak. Seperti di konten saya sebelumnya saya ada bilang banyak, tetapi yang sudah saya pakai ya ini sahabat gitu. Jadi yang lain belum saya coba, nanti bakal akan saya coba juga produk lain sahabat ya. Jadi ini bukan endo sahabat ya, ini tujuannya berbagi ilmu pengetahuan pada sahabat tani bahwa obat-obatan, racun-racun insek itu ya, pestisida bahkan herbisida itu banyak sekali kok, merek-merek bagus dan kualitasnya bagus sahabat. Nah seperti itu ya. Dan oke Pak, kalau nih Pak, kalau di tempat kami Pak keadaannya ini misalnya 1 jam lagi mau hujan, atau perkiraan kira-kira sudah mendung ntar lagi hujan misalnya seperti itu bagaimana cara terbaiknya Pak jika kita lakukan sebelum hujan? Oke, cara terbaiknya begini sahabat tani ya, dari yang sudah saya pelajari sahabat tani, untuk regen ini sahabat, ini memiliki daya serap sangat cepat, namun dalam membasmi semut sedikit lambat, butuh hitungan menit sahabat ya, butuh hitungan menit. Jadi taksirkan aja misalnya ini sahabat tani melihat cuacanya di sana, di tempat di kebunnya itu sekitar 1 jam lagi atau setengah jam lagi mau hujan gitu ya, apakah langsung bisa diberikan gitu? Nggak apa-apa ya, langsung bisa diberikan, karena setelah kita lakukan penyepraian itu dalam 20 menit kemudian akan segera menyerap. Nah ya, pokoknya hindari hujan. Nah jadi misalnya 30 menit lagi mau hujan boleh, 20 menit lagi mau hujan boleh gitu ya. Yang jangan 10 menit lagi mau hujan, itu jangan sahabat, berbahaya. Karena apa? Nanti insektisida yang kita semprotkan
yang targetnya membasmi hama, tahu-taunya luntur terbawa air karena hujan. Terlebih kalau datang hujannya itu hujan deras ya. Nah itu semut pasti ketawa nengok kita sahabat ya. Dan oke sahabat tani ya, untuk dalam satu tangki sahabat tani untuk membasmi hama itu kita jangan pelit ya, jangan pelit. Untuk membasmi hama itu dalam 16 liter atau satu tangki itu membutuhkan satu tutup setengah ya, satu tutup ini ya, satu tutup setengah. Setelah satu tutup baru setengahnya gitu. Dan lebih efektif, lebih bagus dua tutup sahabat. Nah jadi jangan pelit-pelit. Kalau kita memberikan satu tangki hanya satu tutup atau setengah tutup, ya ketawa semutnya sahabat, nggak akan bakal mati gitu ya. Ya jadi semua udah ada dosisnya. Yang penting jangan lebih. Nah ya, jangan kurang dan jangan juga lebih ya, seperti itu. Nah dan untuk di tempat lokasi saya sahabat, saya masih belum menggunakan MKP dulu ya. Ini kemasannya masih tersegel. Saya masih belum menggunakan dulu. Kenapa? Karena belum waktunya ya, kecuali kalau buahnya nanti sudah merah, sudah habis, atau akan tumbuh tanda-tanda pembungaan lagi. Nah jadi kalau di tempat kami, kalau sudah habis panen ini biasa akan masuk panen di bulan 2 tahun 2026 ya. Nah itu sampai di bulan 3-nya itu sudah mulai habis buah gitu ya sahabat ya. Jadi di bulan 4-nya kemudian itu sudah bisa kita lakukan pemangkasan. Di bulan ke-5-nya atau ke-6-nya itu bisa lakukan terus pemupukan dan pemberian MKP melalui daun ya. Dan satu lagi KNO3 putih, ingat ya. Jadi kalau kita hanya memberikan MKP tanpa diiringi KNO3 putih, saya lihat perkembangannya kurang, tidak sebanyak ini. Nah ini kenapa bisa sebanyak ini, karena MKP dan KNO3 putih. Maaf, KNO3 putih nggak saya bawa karena ribet nih, karena satu tangan jadi seperti ini ribet. Jadi NKP aja lah dulu saya tunjukkan ya sahabat ya. Oke Pak, saya nggak sempat nih Pak, saya berikan pagi hari dan juga saya tidak sempat di sore hari Pak, tapi saya aplikasikan malam. Bagaimana itu Pak, kira-kira jam berapa tepat terbaiknya gitu ya? Oke, kalau kita nggak sempat pagi, nggak sempat sore, sempatnya hanya malam ya. Namanya kita manusia ini kan punya pekerjaan berbeda-beda ya. Ada yang kerjanya lembur ya, gitu. Ada yang tidak gitu. Oke, kalau di malam hari sahabat tani boleh juga. Lebih bagus sebenarnya di malam hari. Kenapa? Karena kutu-kutuan itu bersembunyi akan pulang dan bersembunyi di balik-balik dedaunan ya, ranting-ranting gitu ya sahabat ya. Nah jadi sangat bagus kita berikan di malam hari. Tetapi ingat sahabat, untuk di malam hari kita berikan insektisida atau merek apapun itu jam yang tepatnya dari jam 7 malam hingga jam 9 ya. Jangan sampai lewat dari jam 9 malam. Kenapa? Kalau lewat dari jam 9 malam itu akan datang embun sahabat. Embun itu bisa membuat insektisida kita tidak bekerja dengan stabil ya, tidak bekerja normal, sehingga akhirnya semutnya ada yang mati dan ada yang masih hidup atau ketawa gitu ya sahabat ya. Nah, jadi sahabat ya, ingat ya, kadang-kadang kita sering menyalahkan produk ya. Kadang-kadang kita salah prasangka, kita menduga mungkin produknya palsu atau mungkin ini produknya menang harga mahal aja, tetapi kasihan nggak ada. Kadang-kadang salahnya di kita sahabat ya, di kita kadang-kadang salahnya. Jadi pabrik-pabrik perusahaan yang menyediakan produk-produk seperti ini kadang-kadang sudah benar gitu ya. Bahkan sudah ditulis di sini aturan dan dosisnya gitu sahabat. Tetapi kadang-kadang kita sebagai petani mengabaikan gitu, memakai dengan sesuka kita. Akhirnya yang terjadinya lain sahabat ya. Yang tadinya membasmi hama, taunya tidak membasmi. Yang tadinya berharap bekerja maksimal obatnya, tahu-taunya tidak bekerja, kan begitu ya sahabat ya. Itu bisa jadi kesalahan dari kita ya, seperti itu. Makanya saya tidak menganggap remeh obat apapun atau racun apapun, saya tidak anggap remeh. Karena kadang-kadang saya harus introspeksi diri juga, kadang-kadang ada salah di saya juga kan gitu ya. Masalah jadwal dan waktu ya sahabat ya, itu pentingnya kita harus tahu limit ya, jadwal dan waktunya itu harus tahu. Nah jangan dulu kita salahkan sebuah produk gitu ya. Nah oke, muncul juga pertanyaan, Pak, saya menggunakan regen kayaknya kurang efektif ya Pak ya. Saya udah gunakan Curakron katanya ya, saya gunakan merek Curakron baru terbukti ya gitu ya. Jadi di sini sahabat tani ya, sekali lagi saya ulangi, kadang-kadang obat itu bagus sesuai harga ya.
Ada harga yang lebih mahal, ada harga yang lebih murah. Jadi kadang-kadang juga yang murah itu belum tentu murahan sahabat, ya. Belum tentu murahan. Saya dulu menggunakan, ada juga menggunakan selain Regen, yaitu merek produk Joker. Tapi merek produk Joker entah kenapa tidak ada diproduksi lagi, gitu ya. Itu produk Joker itu sahabat ya, itu dalam kemasan 500 gram sahabat, itu harganya hanya 17 ribuan gitu. Sangat bagus dan sangat efektif gitu ya, walaupun tidak ada kandungan ZPT seperti Regen ini sahabat. Namun karena produk itu sudah nggak ada lagi, entah kenapa, entah apa masalahnya, tidak ada dijual lagi, ya udah saya beralih ke Regen sahabat. Nah jadi untuk sahabat tani di sana yang mungkin menggunakan Regen yang lesnya warna biru nggak cocok misalnya, ya udah beralih dengan sama seperti ini ya. Berarti saya udah kasih contoh seperti ini, tulisan warna merah, angka 50 nya warna kuning, dan ada barcode-nya seperti ini. Jelas ya. Hati-hati memilih produk sahabat, karena sekarang sudah makin banyak ini produk palsu ya. Bahkan produk palsu yang diperbanyak sekarang adalah produk yang memiliki merek terkenal gitu ya, seperti Curacron, Amistar Top ya, Regen gitu, dan lain-lain sebagainya. Dan berhati-hati sajalah ya. Terlebih kalau kita pesan di online itu lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kita pesan di online, walaupun COD, belum tentu kita kembalikan, bakal dibalikkan balik duitnya, belum tentu sahabat. Nah tapi kalau di toko ya, kita bisa menuntut. Kalau kita mendapat barang palsu, kita bisa datang balik, kita tuntut, ini pak palsu, ini bagaimana, bisa ditukar gitu sahabat ya. Nah itu dari pengalaman saya sering mesan di online ya, karena tergiur dengan harga. Tetapi setelah saya coba, saya pelajari ternyata palsu, saya tuntutlah untuk kembalikan duitnya. Tetapi walaupun COD, namun ternyata tidak juga dibalikkan duitnya, bahkan dipersulit sahabat. Harus isi ini isi itu sahabat ya. Nah gitu, akhirnya saya KU juga ya sahabat ya. Nah tapi berbeda dengan sahabat tani yang sudah memiliki toko online terpercaya, yang memang selalu asli barangnya gitu ya. Nah itu udah lain cerita sahabat. Yang jelas jangan terkecoh dengan harga. Harga murah itu biasanya dibaliknya palsu sahabat. Kalau harga standar itu lebih baik, apalagi harga mahal ya jelas lebih baik lagi. Biasanya original itu ya sahabat ya, seperti itu. Hati-hati sajalah ya. Jadi untuk sahabat tani yang sudah gagal mencoba, silahkan mencari yang seperti ini, yang sama. Jangan lupa ada barcode-nya. Jangan nanti sahabat tani nyari yang seperti ini, tahu-taunya belakang nggak ada barcode. Nah itu palsu, hati-hati ya. Oke baik sahabat tani ya, saya rasa mudah dipahami ya sahabat ya, tentang mengenai jadwal waktu yang tepat kita mengaplikasikan Regen dan MKP ya. Jadi saya rasa ini sudah komplit, sudah detail saya bagikan kepada sahabat tani. Ingatlah bahwa jadwal dan waktu sangat penting. Sebelum kita aplikasikan, lihat cuaca sahabat ya, apakah cuaca di sana mendung atau cuacanya cerah atau memang musim hujan ya. Jadi di sini intinya setelah hujan bagaimana cara kita berikan regennya, dan sebelum hujan juga bagaimana kita memberikan regennya juga, seperti itu sahabat. Nah jadi mudah dipahami. Cara yang tepat akan mendapatkan hasil yang tepat, itu kuncinya sahabat ya. Semoga membantu dan terbantu, dan semoga terus berkembang untuk petani kopi seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya sahabat. Dan salam dari kami petani kopi Arabica Aceh sahabat ya. Sukses terus sahabat, bawa ilmu ini luas, dan tentunya saya akan terus berbagi ilmu pengetahuan, dan masih banyak akan saya bagikan pada sahabat tani, dan segala macam eksperimen masih tetap saya lakukan. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.